seakan-akan nyindir kita. Nabi membandingkan kita dengan seekor burung, sadar atau tidak? Dan kalimat Nabi, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya. Artinya apa ini? Ada makna tersirat dari kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu saya sebutkan sindiran. Nabi seperti memberikan sebuah isyarat kepada kita. Di banyak dari kita yang mungkin tawakalnya nggak benar gitu maksudnya. Banyak dari kita ini yang bertawakal itu setengah-setengah. Banyak dari kita yang bertawakal tidak totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya setengah-setengah. Makanya dikatakan kalau seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguh-sungguhnya, yang sebenar-benarnya. Kita diingatkan dengan ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ini ayat yang nyindir. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Sebenar-benar takwa. Dan memang kenyataannya kita harus jujur mengakui takwa kita ini kan masih setengah-setengah juga. Ada yang sungguh-sungguh bertakwa. Tidak ada dari kita ini yang sungguh-sungguh di dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu kenyataannya. Masih banyak lalai. Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala masih juga kita lakukan. Ini. Kan inti takwa itu kan berkisar dua hal tersebut, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itu takwa. Sudahkah kita totalitas menjaga dua perkara ini, menjalankan perintah, menjauhi larangan? Jawabannya tidak. Kita harus jujur mengakui. Termasuk diri saya. Saya dengan Bapak Ibu nggak ada bedanya. Kita ini nggak ada bedanya. Bahkan mungkin kesalahan saya, kelalaian saya mungkin jauh lebih banyak dibandingkan dengan Bapak Ibu. Itu bukti bahwa kita belum sungguh-sungguh bertakwa. Atau kita diingatkan dengan firman Allah, misalnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuh. Makanya itu yang saya angkatkan dari istilah taqwa, istilah taubat. Allah mengingatkan kita seakan Allah Subhanahu wa taala maha menunjukkan maha mengetahui, maha mengkhabarkan akan sifat-sifat manusia ini, sehingga Allah katakan, wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuh. Taubat nasuh itu taubat apa? Taubat yang sesungguh-sungguhnya bertobat, benar-benar bertobat, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, menyesali perbuatan dosa dan maksiat, dan berjanji tidak kembali lagi berbuat dosa dan maksiat itu, kemudian menghiasi diri dengan amal-amal saleh. Sudahkah kita melakukan ini? Sudah, alhamdulillah. Tetapi tidak total. Ya, kita jujur saja, Pak. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seakan menjanjikan, kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka sungguh Allah akan memberikan rezeki kepadamu seperti Allah telah memberi rezeki kepada seekor burung. Bagaimana burung? Di pagi hari dia keluar dari sarangnya untuk mencari nafkah, tentu mencari maisha. Kemudian dia pulang, itu membawa makanan. Sudah perutnya kenyang, kemudian juga membawa makan untuk anak-anak. Para ulama mengatakan ikhtiar yang dilakukan oleh burung itu termasuk ikhtiar yang paling ringan. Dia terbang, kemudian pulang. Dibandingkan dengan ikhtiar yang dilakukan oleh manusia, maka ikhtiar yang dilakukan oleh burung itu jauh lebih ringan sebenarnya. Tetapi karena tawakalnya sempurna kepada Allah, maka Allah jamin rezeki. Allah jamin rezeki. Burung dengan usaha yang kecil tetapi mendapatkan hasil yang memuaskan. Apa yang menjadi landasan semua itu? Tawakkul 'ala Allah. Tawakkul 'ala Allah, yakni tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat dalam praktik kehidupan kita sehari-hari. Tak terhitung jumlahnya teman-teman bercerita kepada saya, Ustaz, saya ini dilema gimana? Saya kerja di satu tempat, yang tempat kerja ini bermasalah. Apa itu? Atasannya. Ini atasannya menyuruh dia untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Sehingga kalau itu dia lakukan, maka itu melanggar syariat. Artinya rezeki yang dia dapat juga dari sana itu haram. Kalau saya lakukan ini, artinya saya dengan suka, dengan rela mengambil rezeki yang haram. Saya membawa rezeki yang haram pulang untuk istri dan anak saya. Tapi kalau ini tidak saya lakukan, maka saya dipecat. Jadi cerita begini ini banyak sekali. Gimana saya? Seperti Pak makan buah simalakam, dimakan salah, tidak dimakan juga salah. Sebenarnya bagi seorang muslim gak ada istilah makan buah simalakam itu gak ada. Kenapa? Karena seorang muslim itu pasti sikapnya pasti. Kalau kamu tahu bahwa kalau ini kamu patuhi, kamu ikuti apa yang dikatakan oleh pimpinanmu, atasanmu, tapi kamu dijerumuskan kepada yang haram, maka itu wajib ditinggalkan. Sekalipun resikonya engkau dipecat dari pekerjaan. Itu seorang muslim. Di mana Bu? Si malakamannya di mana? Oh, saya nggak ada lagi pekerjaan sesudah itu. Nanti istri saya mau makan apa? La ilaha illallah. Benarkan kembali kalimat la ilaha illallah dalam hidup kita. La haula wala quwata illa billah. Ini yang kita katakan. Ini satu wujud nyata bahwa ini orang kurang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengira kalau dia tidak lagi bekerja di satu tempat, berarti bagaimana istri saya, anak saya, bagaimana rezeki saya, bagaimana ma'isyah saya. Subhanallah, maha suci Allah. Apa yang kurang pada diri orang ini? Tawakal. Apa yang kurang pada diri orang ini? Tauhid. Itu yang kurang. Seakan dia tidak yakin bahwa pemberi rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Dia sepertinya enggak yakin bahwa Allah sang pemberi rezeki, Allah yang mengatur rezeki. Berhenti saja. Dipecat juga ada masalah dipecat. Bahkan tak sedikit dari saudara kita nggak nunggu dipecat, dia berhenti sendiri karena dia merasakan bahwa di tempat kerjanya itu ini nggak baik seperti ini. Kalau saya meneruskan bekerja di sini, maka rezeki yang saya dapatkan ini rezekinya syubhat, bahkan haram rezekinya. Apa ini akan diberikan kepada istri dan anak-anak? Maka dia resign dari sini. Ini yang benar. Ini yang seorang mukmin muwahhid. Seorang mukmin yang bertauhid, benar tauhidnya, dan seorang mukmin yang benar tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali kepada burung tadi. Orang ulama mengatakan burung termasuk jenis hewan yang sangat minim ikhtiarnya, tapi diberikan rezeki oleh Allah yang sempurna. Kenapa? Karena tawakal tadi. Dari mana tahu kalau dia bertawakal? Nabi yang kasih tahu, kita nggak tahu burung ini bertawakalnya seperti apa. Tapi Nabi SAW yang katakan bahwa burung itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diberi rezeki sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu usah takut sebenarnya. Bagaimana nanti Pak? Dan beginilah Bapak Ibu rahmatnya, orang yang kurang tawakalnya kepada Allah dirundung kecemasan, keraguan-raguan, ya, takut yang tidak berujung. Dan ini bahaya. Kenapa kita
kita tidak belajar kepada Khalilur Rahman? Siapa Khalilur Rahman? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini masih bulan Zulhijjah. Kita jangan melupakan Nabi Ibrahim. Jangan lupa dengan Nabi Ibrahim. Allah sebutkan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4 dan ayat 6 bahwa Allah perintahkan kita untuk meneladani Nabi Ibrahim secara khusus. Tidak ada di dalam Al-Quran secara khusus Allah memerintahkan kita untuk meneladani Nabi kecuali dua Nabi. Pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang kedua, Allah memerintahkan kita untuk meneladani Nabi Ibrahim. Itu yang pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi Allah Ibrahim Khalilur Rahman. Sama seperti Nabi kita Khalilur Rahman. Ittakhadhani Allah Ibrahim khalilan kama ittakhadha Ibrahim ittakhadhani Allah khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menjadikanku sebagai kekasihnya sebagaimana dia telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Kekasih Allah itu ada dua. Khalil bagi Allah itu hanya ada dua. Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata dalam Al-Quran pun dua orang ini yang kita disuruh secara khusus. Sekali lagi secara khusus kita untuk meneladaninya. Nabi kita Muhammad, Nabi Ibrahim. Allah sebutkan dalam surah Al-Mumtahanah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Kata Allah, sungguh-sungguh telah ada suri tauladan yang baik untuk kalian contoh pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Insyaallah. Kita nggak dapati kalimat ini untuk Nabi Musa misalnya untuk dicontoh, atau Nabi Nuh misalnya, atau Nabi Isa misalnya. Di ayat 6, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Allah tegaskan kembali, sungguh-sungguh kata Allah ada suri tauladan yang baik pada diri mereka, maksudnya Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya untuk kalian teladani. Jangan melupakan sejarah yang Allah tulis di dalam Al-Quran tentang kehidupan para nabi, khususnya Nabi Ibrahim. Coba kita lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah nabi yang Allah gambarkan memiliki tawakal, termasuk tawakal yang tidak ada tandingan. Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan sikap tawakal atau sifat tawakal itu melahirkan syaja'ah. Apa itu syaja'ah? Berani. Maka Nabi Ibrahim tak ada ketakutan sedikit pun di hati beliau. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak takut sedikit terhadap Namrud, itu tidak takut sedikit. Tidak ada ketakutan sedikit, tidak ada rasa takut dalam hati beliau. Padahal dihadapi seorang raja yang sangat zalim. Tapi beliau tidak takut. Kenapa? Karena Allah lebih kuat dari Namrud. Jadi tawakal itu berawal dari tauhid tadi. Keyakinan rububiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang berkuasa, Allah yang mengendalikan, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Itu wajib terhunjam dalam hati kita. Ini nanti buahnya tawakal. Nabi Ibrahim sangat yakin kalau Allah jauh lebih perkasa dibandingkan dengan Namrud. Tidak ada takut dalam hati. Tidak ada yang mampu mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar saja beliau hancurkan semua berhala kecuali satu ekor. Ketika mereka pulang dari perayaannya, mereka melihat alangkah kagetnya Tuhan mereka berantakan semua kecuali satu.
Ini Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya mulai dari ayat 51. Allah menceritakan sampai ayat 70 berapa. Bisa lihat di situ. Sangat populer. Sangat populer. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Nabi Ibrahim sudah membayangkan itu. Dia pasti akan dihukum berat. Dan benar saja, beliau dilempar masuk dalam api. Takutkah Nabi Ibrahim? Enggak takut. Kenapa? Karena dia sangat yakin Allah pasti membelanya, Allah pasti menyelamatkannya. Itu disebut dengan tawakal tadi. Enggak ada rasa takut. Dan maka orang yang memiliki tawakal yang sempurna, syaja'ah lagi dari diri, berani. Benar saja apa kata ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah, dinginlah engkau, selamatkan Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim keluar dari tumpukan arang, tumpukan apa namanya, tumpukan abu itu dalam keadaan menggigil. Sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala. Jadi keluar dari tumpukan api itu, dari arang api itu masih merah, masih mengembung. Keluar dari situ dalam keadaan kedinginan. Jadi tidak ada satu helai rambut pun yang terbakar. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu diyakini oleh Nabi Ibrahim. Allah Maha Kuat dan Allah Maha Menjaga. Allah Maha Menyelamatkan. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Dan ini kan keyakinan rububiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'illah terjadi mudarat terhadap Nabi Ibrahim? Enggak. Tapi sekali lagi wa'illah, ini saya berikan contoh tawakal sempurna. Sempurna tawakal. Kita kan setengah-setengah tawakalnya. Makanya dirundung ketakutan, kecemasan. Lawan dari berani apa? Takut dan pengecut. Maka orang yang tidak tawakal kepada Allah dapat dipastikan manusia pengecut. Selalu khawatir, cemas, takut yang tidak berujung. Karena kurang tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang nanti kalau saya lakukan ini, bagaimana nasib saya? Lalu ini bagaimana nasib saya? Terlalu banyak pertimbangan. Padahal itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu perintah dari Allah, jangan lakukan saja. Walaupun itu secara lahiriah akan mendatangkan mudarat terhadap diri kita, dan itu tidak akan terjadi kalau kita benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Ibrahim. Kalau itu larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tadi cerita kita. Ini perkara yang haram, tidak boleh kita ambil, tinggalkan saja. Maka Allah pasti akan mengganti dengan yang lebih baik. Nabi SAW dalam satu riwayat disebutkan, beliau berkata kepada seorang Arab Badui, innaka lan tad'a syai'an ittiqa'illahi 'azza wa jalla illa 'ataka Allahu khairan min. Kalau engkau meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, engkau meninggalkan yang haram karena takut kepada Allah, maka Allah akan mengganti apa yang sudah engkau tinggalkan itu dengan yang lebih baik. Ini keyakinan bagi kita, yakin atau tidak? Kalau kamu meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, kamu meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu meninggalkan yang haram karena takut kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi jamin Allah akan ganti apa yang sudah kamu tinggalkan itu dengan yang lebih baik. Ini tawakal. Kita yakin atau tidak? Persoalannya kita nggak sampai pada titik yakin itu. Baik-baik. Sehingga kadang-kadang nggak ketemu itu. Janji Nabi itu nggak pernah ketemu dalam diri kita. Kenapa? Karena tawakal kita setengah-setengah. Tidak seperti Nabi Ibrahim. Atau ketika beliau alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan Hajar dan Ismail di Bakkah. Di Bakkah Mubarakah. Bakkah dulu namanya Makkah sekarang itu namanya Bakkah dulu. Bakkah itu
adalah tanah yang tandus, tidak ada kehidupan, tidak ada tumbuhan, tidak ada hewan secara khusus itu, tidak ada kehidupan di sana, tidak ada manusia, tidak ada air, itu bakar. Karena ini perintah Allah, Nabi Ibrahim tanpa ragu melaksanakan itu. Ya sudah, diantarlah istri dan anaknya ke bakar. Sudah gitu ditinggal. Jadi bukan hidup bersamanya di sana, bukan. Ditinggal. Kenapa? Karena Allah memerintahkan seperti itu. Ini kalau kita baca di dalam surah Ibrahim al-Rahman, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Doa Nabi Ibrahim, ya Allah, ya Tuhanku, sungguhnya aku meninggalkan anak keturunanku di sisi rumahmu yang suci. Aku meninggalkan anak cucu keturunanmu di sini. Jadi Nabi Ibrahim menitipkan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa terjadi mudarat sesudah itu? Tidak terjadi. Kenapa? Karena Ibrahim memiliki tawakal yang tidak tertanding. Sempurna tawakalnya kepada Allah. Dia meyakini pasti Allah akan menjaga istri dan anak saya. Allah pasti akan memberikan rezeki kepada istri dan anak saya. Demikian pula dengan Hajar, Masya Allah. Kata Hajar, wahai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami di sini? Kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Sampai 3 kali bertanya. Nabi Ibrahim tidak jawab. Tapi pertanyaan yang ketiga, apakah Allah yang menyuruh engkau untuk meninggalkan kami di sini? Ya Ibrahim, na'am, kata Ibrahim, iya, Allah yang menyuruhku untuk meninggalkan engkau di sini. Apa kata Sarah? Apa kata Hajar? Kalau begitu, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Allahu Akbar, itu kan luar biasa. Ini seorang istri dan ibu yang tangguh, seorang istri dan ibu yang luar biasa. Didikan dari seorang suami yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kita melihat ujungnya, ujungnya. Enggak ada mudarat terjadi di sana. Enggak ada mudarat. Di 13 tahun berikutnya atau 14 tahun berikutnya, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Dilakukan atau tidak oleh Nabi Ibrahim? Dilakukan. Tidak ada keraguan sedikit. Nabi Ibrahim tidak pernah bertanya kepada, ya Allah, kenapa aku harus mengantar istri dan anakku jauh-jauh begitu? Di sana kan nggak ada orang, nggak ada manusia, tidak ada kehidupan. Nggak pernah nanya. Jadi beginilah seharusnya Bapak Ibu rahmat kita beragama. Jangan terlalu banyak nanya. Kalau Allah dan Rasul perintahkan, lakukan saja. Pasti benar. Kalau Allah dan Rasulnya larang, tinggalkan. Pasti buruk. Sesuatu yang buruk kalau dilakukan. Jadi agama itu modelnya begitu harusnya. Kita kan terlalu banyak nanya, ini bagaimana, ini bagaimana. Kayak umat Nabi Musa, disuruh potong sapi. Ini sapinya sapi muda atau sapi tua? Warnanya apa? Pernah dipakai pembajak atau tidak? Akhirnya susahnya nih. Karena kalau terlalu banyak bertanya, terlalu banyak bertanya sesuatu yang sudah jelas perintah dan larangan tersebut, bisa jadi ujung-ujungnya kita tidak jadi melaksanakan. Maka Nabi Ibrahim, apa yang diperintahkan kepada beliau, dan ini sudah pasti, beliau nggak ada lagi nanya. Ya sudah, berarti ini sudah terang benderang. Disuruh nyembelih anak, ya sudah sembelih anak. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbah. Anzur madza tara. Wahai anakku, ayah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih. Bagaimana pendapatmu? Apa jawab Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayah, lakukan. Ya Allah, ini luar biasa. Ternyata yang tawakalnya sempurna itu tidak hanya Ibrahim ayahnya, anaknya juga Ismail, istrinya Hajar. Sempurna tawakal mereka bertiga. Ujungnya apa?
terjadi mudarat. Nggak ada mudarat di sana. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Kata Allah, kami ganti penyembelihan Ismail itu dengan sembelihan yang besar. Allah datangkan seekor kibas dari surga. Dalam satu riwayat disebutkan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Allah mendatangkan dari surga seekor kibas yang bertanduk warna putih sangat gemuk, mengganti penyembelihan Ismail. Allahu Akbar. Wabillah nanti Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita perbaiki tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kaitannya dengan apa? Dengan rezeki, dengan kesehatan kita, sakit dan biasanya kisarannya ini, dengan kepastian masa depan kita. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala merangkum kalimat-kalimat para ulama salaf terdahulu, di antaranya Imam Hasan Al-Basri dan imam lain. Kata beliau, buah dari tawakal itu yang pertama menghadirkan ridha dalam hati. Sehingga orang yang sempurna tawakal, dia selalu ridha dengan keputusan Allah. Buah dari tawakal itu menghadirkan ridha dalam hati. Kemudian yang kedua, kata beliau, buah dari tawakal itu menghadirkan syaja'ah, sebagaimana kita katakan tadi. Syaja'ah, keberanian. Makanya orang yang bertawakal kepada Allah itu menjadi manusia yang berani. Tidak ada yang ditakutkan. Tidak takut kepada manusia, tidak takut kepada siapa. Karena dia meyakini bahwa Allah akan menjaga, Allah akan melindungi. Kemudian yang ketiga, buah dari tawakal itu akan menghadirkan ketenangan, kebahagiaan di dalam hati. Maka walaupun dia dipecat, tak masalah sih, biasa. Ya, kalau ada sedikit merasa kehilangan itu biasa memang. Ya. Tetapi dia sangat yakin bahwa Allah pasti akan mengganti dengan yang lebih baik. Makanya dia selalu tenang. Ada seorang yang sudah menempati posisi yang prestisius ya, di satu instansi gitu. Tapi kemudian dia tinggalkan itu. Kenapa? Karena ternyata apa yang dia lakukan ini bertentangan dengan ajaran syariat. Dan dia baru merasakan itu setelah dia belajar. Maka Masya Allah, jadi sudah pentingnya seorang mukmin itu harus belajar. Sebelum belajar, dia nggak peduli dengan hal itu. Dia merasa biasa-biasa saja. Tapi setelah belajar kok hatinya nggak tenang gitu. Jadi ternyata hati ini, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dia baru akan berfungsi dengan baik kalau dia diisi dengan ilmu. Hati yang tidak punya ilmu itu tidak punya kekuatan untuk mengontrol kita, untuk memberikan sinyal bahwa ini baik, ini buruk. Itu tidak otomatis. Kalaupun ada sinyal itu nggak kuat biasanya. Jadi kekuatan hati itu asasnya adalah ilmu. Ini terbukti. Sudah sampai pada level tertentu, Masya Allah ya. Manajer di satu instansi, dan itu luar biasa untuk instansi itu. Tidak gampang mendapatkan itu, puluhan tahun baru bisa naik ke sana. Tapi ternyata pekerjaan yang ditekuni selama ini itu bukan hanya sekadar syubhat, tapi juga haram. Nggak tenang, pokoknya dia gelisah. Akhirnya dia tinggalkan pekerjaan itu. Dengan izin Allah, hatinya tenang, bahagia, walaupun mungkin dia tidak lagi mendapatkan gaji sebesar sebelumnya. Nah,
sebenarnya kalau dia mau berpikir itu sebenarnya sudah bentuk satu ganti. Badalakallahu khairan minhu. Allah akan menggantikan untukmu dengan yang lebih baik dari apa yang sudah kau tinggalkan. Ayo ikhwan muslimin rahimani rahimakumullah jami'an. Kemudian yang terakhir, tawakal melahirkan dan menghadirkan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tawakal dia akan selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang sempurna tawakalnya, tenang hidupnya, bahagia hidupnya, pasti kemana arah dia melangkah. Tidak ada kecemasan dan ketakutan di dalam hatinya, dan selalu berani menghadapi segala risiko. Ini orang tawakal. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mari kita perbaiki tawakal yang ada dalam diri kita, sebagaimana Nabi mengingatkan, wa may yatawakkal law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr tadhu khimasan wa tarukh bitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar bertawakal, maka kalian akan diberi rezeki. Dijamin oleh Allah rezeki kalian. Dijamin oleh Allah rezeki kalian, sebagaimana Allah menjamin rezeki seekor burung. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dan memastikan dalam surah At-Talaq ayat 3, ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini sempurna kata-kata Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan jalan keluar baginya dari segala kesulitan yang dia hadapi, dan dia akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya. Apa yang kita butuhkan? Keselamatan, rezeki, barokah, semuanya akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kami sampaikan pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada kita untuk mampu bertawakal kepadanya dengan tawakal yang sesungguhnya. Semoga bermanfaat insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz dan teman-teman sekalian yang sudah mengikuti kajian pagi pada kesempatan hari ini. Sengaja tidak dibuka pintu tanya jawab